selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Lausu Feni. Dan saya, Lasu Erolina. Hari ini kami sangat bersuka cita loh. Lausu Erolina, apakah Lausu Erolina bersuka cita? Bersuka cita sekali. Ya, kita tentu sangat bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan, sarapan yang enak, pakaian yang bagus untuk kita pakai untuk sekarang. Semua karena kebaikan Tuhan. Benar tidak? Nah, untuk membalas semua kebaikan Tuhan, kita harus lakukan yang terbaik adik-adik. Nah, kita sebentar lagi akan menaikkan pujian I Wanna Do Right. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Oke. Mari anak-anak kita tutup mata dan kita buat sikap berdoa yang baik dan benar. Jangan makan-makan ya, jangan jalan-jalan. Fokus untuk Tuhan. Oke. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan pujian terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, everywhere I say, ooh, I want to be like you. Oh my, everything goes right. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, everywhere I say, ooh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you grace. Make me more like you. I was made to give you grace. Make me more like you. Make me more like you. Hey, hey, everyone I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Bagaimana adik-adik? Sudah semangat belum? Masih semangat ya? Nah, kalau kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita tentunya tidak boleh berbuat jahat. Nah, salah satunya perbuatan jahat yang tidak boleh kita lakukan dan Tuhan nggak sukai, apa itu coba? Siapa yang tahu? Ya, benar, kita tidak boleh berbohong. Mari kita menaikkan satu pujian. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ikutin ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
Ya, adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan lagu tentang tidak boleh berbohong. Nah, sekarang untuk supaya iman kita atau kita lebih dekat sama Tuhan Yesus, kita harus rajin apa, adik-adik? Ya, kita harus rajin baca Alkitab. Nah, sekarang kita mau nyanyikan tentang baca Alkitab. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami, berilah kami hikmat agar kami bisa mengerti apa yang langsung kami sampaikan, sehingga kami bisa mengerti juga firman Tuhan. Tuhan, urapilah langsung kami, sehingga bisa menjadi alat Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 12 sampai 13. Langsung bacakan ya. Matius 25 ayat 12 sampai 13. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Langsung bacakan sekali lagi ya. Matius 25 ayat 12 sampai 13. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Nah, adik-adik, hari ini langsung akan menceritakan mengenai hal kerajaan surga. Perumpamaan tentang kerajaan surga. Pada waktu itu, perumpamaan tentang kerajaan surga ibarat adalah 10 gadis yang sedang mempersiapkan pelita mereka untuk menyongsong mempelai laki-laki. Nah, ada mempelai laki-laki artinya ada pernikahan. Nah, pada zaman dulu mereka akan menyongsong mempelai laki-laki dengan membawa pelita. Tetapi ada dari 10 orang ini, ada 5 yang disebut gadis bodoh dan 5 yang disebut gadis bijaksana. 5 gadis bodoh itu, kenapa disebut gadis bodoh? Karena mereka cuma membawa pelitanya saja. Sedangkan 5 gadis bijaksana, mereka membawa pelitanya, mereka juga mempersiapkan minyak di dalam buli-buli mereka. Nah, pada waktu itu sambil menunggu kedatangan mempelai laki-laki, mereka menunggu mempelainya tidak datang-datang. Akhirnya mengantuklah mereka semua dan akhirnya tertidur. Nah, di saat tengah malam terdengar seruan, "Mempelai datang, songsonglah dia." Wah, gadis-gadis ini langsung cepat-cepat bangun mempersiapkan pelita-pelita mereka. Tetapi gadis bodoh itu pergi ke gadis yang bijaksana dan berkata, "Mintalah minyakmu sedikit, karena pelitaku hampir padam."
minyaknya juga hampir habis. Tetapi gadis bijaksana itu menjawab, "Tidak, minyak kami tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Pergilah ke penjual minyak di situ, belilah di sana." Lalu gadis bodoh itu pun pergi ke penjual minyak. Tetapi di saat mereka pergi ke penjual minyak, datanglah mempelai laki-laki, lalu membawa mereka gadis bijaksana yang sudah mempersiapkan semuanya masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Dan saat itu pintu pun ditutup. Saat pintu ditutup, datanglah 5 gadis bodoh itu dan mengetuk pintu. "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi terdengar suara dari dalam mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktu dan saatnya." Nah, adik-adik, dari pelajaran ini, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, yaitu kita bertanya dulu, kenapa disebut gadis bodoh? Karena mereka tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli mereka. Mereka cuma mempersiapkan pelitanya saja. Kenapa bisa gitu? Karena mereka sok tahu. Mereka pikir nanti pasti cukup. Lalu yang kedua, mereka malas dan gak mau repot. Dan yang ketiga, mereka pikir, nanti pasti bisa lah, pasti punya waktu lagi lah, gitu loh. Nah, tetapi kita gak akan belajar meniru gadis bodoh itu. Kita mau belajar menjadi anak yang bijaksana kan? Nah, kita belajar dari gadis yang bijaksana. Selain membawa pelitanya, mereka juga mempersiapkan minyaknya. Nah, Lause, jadi kita apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri, menunggu kedatangan Tuhan Yesus, mempersiapkan diri? Apa yang harus kita lakukan, Lause? Nah, pertama, dalam mempersiapkan diri, kita harus belajar firman Tuhan dulu. Belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita dan petunjuk bagi kehidupan kita. Kita juga selain belajar, kita juga menjadi pelaku firman. Nah, artinya apa? Artinya rajin membaca Alkitab. Nah, pertama yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah yaitu rajin membaca Alkitab. Ya, yang kedua, kita belajar bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab kepada siapa? Sebagai anak, kita bertanggung jawab dan rajin membantu orang tua, taat kepada orang tua. Dan sebagai murid, apa yang harus kita lakukan? Yaitu benar, rajin belajar, mengerjakan PR. Ya, adik-adik, jadi sehingga kita bisa mempersiapkan masa depan kita, mempersiapkan masa depan dan juga mempersiapkan diri menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bertobat. Bertobat artinya tidak melakukan dosa lagi, tidak berbohong lagi, tidak berbuat dosa lagi, dan tidak bertindak sesuka hati. Oke? Nah, jadi sekarang langsung mau tanya lagi. Adik-adik, ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Pertama adalah apa? Belajar Alkitab. Rajin membaca Alkitab. Lalu yang kedua adalah rajin membantu orang tua dan rajin belajar. Yang ketiga, bertobat. Ya, benar. Mudah kan hafalnya? Yaitu 1, rajin membaca Alkitab. Yang kedua, rajin belajar dan rajin membantu orang tua. Yang ketiga adalah bertobat dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, langsung mau tanya,
Adik-adik siapa yang mau menjadi anak yang bijaksana seperti gadis bijaksana itu? Siapa? Wah, ternyata semua mau menjadi anak-anak yang bijaksana ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap setia menanti kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami semua dan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa memperoleh keselamatan. Tuhan, kami mau serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara kami, memelihara keluarga kami, memberi kesehatan kepada kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.